Halo teman-teman, konnichiwa. Jadi di video ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pasal 19 P3B mengenai Government Service. Apa sih itu Government Service? Government Service adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD. Jadi pada dasarnya yang bakal kita bahas di sini itu adalah bagaimana sih pemajakan dari penghasilan yang diterima PNS atas pekerjaannya di instansi pemerintah dalam aturan P3B. Nah, pasal 19 sendiri terdiri dari 2 ayat. Yang pertama menjelaskan hak pemajakan gaji, upah, dan remunerasi sejenisnya selain dana pensiun. Kemudian yang kedua menjelaskan khusus tentang dana pensiun yang diterima oleh para abdi negara tersebut. Oke, langsung saja. Mari kita masuk ke materi pertama. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pasal 19 ayat 1A OECD model dan UN model mengenai penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai pemerintah atau biasa disebut dengan government services. Pertama, saya akan menjelaskan isi dari pasal 19 ayat 1A OECD model dan UN model. Pasal tersebut sekiranya berbunyi seperti ini. Salaries, wages, and other similar remuneration paid by a contracting state or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that state or subdivision or authority shall be taxable only in that state. Jadi penjelasannya itu seperti ini. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 huruf A OECD model dan UN model atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dari hubungan kerja atau income from employment dengan pemerintah suatu negara hanya dikenakan pajak oleh negara pembayar penghasilan atau state of funds principle atau paying state principle. Sehingga dapat disimpulkan bahwa normalnya yang berhak mengenakan pajak government services ya negara yang membayar servis tersebut. Untuk lebih mudah memahaminya, saya akan memberikan satu contoh kasus yang berkaitan dengan pasal ini. Mr. Naruto adalah subjek pajak dalam negeri dan warga negara Indonesia. Mr. Naruto bekerja sebagai pegawai pemerintah Singapura di negara Singapura. Pemerintah Singapura memberikan sebuah pembayaran atau remunerasi kepada Mr. Naruto atas pekerjaan atau services yang telah ia lakukan. Nah, pertanyaannya, negara manakah yang berhak mengenakan pajak atas pembayaran tersebut? Jawabannya tentu saja negara Singapura. Mengapa? Karena pemerintah negara Singapura lah yang melakukan pembayaran atau remunerasi kepada Mr. Naruto, sehingga sesuai dengan pasal 19 ayat 1A OECD model dan UN model, negara Singapura memiliki hak pemajakan eksklusif atas penghasilan yang diterima oleh Mr. Naruto. Ketentuan selanjutnya merupakan ketentuan yang berada di dalam pasal 19 ayat 1 huruf B OECD Model dan UN Model Double Tax Agreement. Ketentuan di dalam ayat 1B ini merupakan ketentuan pengecualian dari pasal 19 ayat 1 huruf A mengenai aspek pemajakan government services atau penghasilan pegawai pemerintah. Di dalam ayat ini menetapkan bahwa ketentuan di dalam pasal 19 ayat 1A tidak berlaku, sehingga negara pembayar penghasilan atau the state of fund tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dari hubungan kerja dengan pemerintah negara pembayar penghasilan tersebut apabila pekerjaan dilakukan di negara lain dalam P3B dan orang pribadi penerima penghasilan tersebut adalah subjek pajak dalam negeri negara lain tersebut serta merupakan warga negara dari negara lain tersebut, atau orang pribadi penerima penghasilan tidak menjadi subjek pajak dalam negeri negara lain tersebut untuk tujuan semata-mata melakukan pekerjaan sebagai pegawai pemerintah dari negara pembayar penghasilan atau the state of fund. Apabila terjadi kasus seperti ketentuan di dalam pasal 19 ayat 1 huruf B, maka hak eksklusif pemajakan berada di negara lain di dalam P3B. Untuk mempermudah memahami ketentuan yang berada di dalam ayat tersebut, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Miss Jessica merupakan subjek pajak dalam negeri Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia. Miss Jessica bekerja di kantor kedutaan besar Singapura yang berada di Jakarta, serta menerima penghasilan dari pemerintah Singapura melalui kantor kedutaan besar Singapura di Jakarta. Dalam kasus ini, meskipun pembayar dilakukan oleh negara Singapura, namun dikarenakan pekerjaan dilakukan di Indonesia,
dan Miss Jessica merupakan subjek pajak dalam negeri Indonesia serta warga negara Indonesia, maka hak eksklusif pemajakan atas penghasilan tersebut dimiliki oleh negara Indonesia. Ketentuan ini juga berlaku apabila Miss Jessica bukan merupakan warga negara Indonesia, namun menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia tidak semata-mata melakukan pekerjaan sebagai pegawai pemerintah negara Singapura di Indonesia. Ketentuan selanjutnya merupakan ketentuan yang berada di dalam pasal 19 ayat 2 OECD Model dan UN Model Double Tax Agreement. Ketentuan dalam pasal 19 ayat 2 baik OECD maupun UN Model mengatur mengenai perlakuan penghasilan pensiun yang diterima oleh pegawai pemerintah. Ketentuan yang pertama merupakan pasal 19 ayat 2 huruf A, di mana di dalam ayat ini dijelaskan bahwa negara pembayar pensiun memiliki hak pemajakan secara eksklusif atas penghasilan pensiun yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan pemerintah negara pembayar pensiun tersebut. Kemudian ketentuan yang kedua merupakan ketentuan di dalam pasal 19 ayat 2 huruf B, di mana pada ayat ini merupakan pengecualian dari pasal 19 ayat 2 huruf A. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa negara pembayar pensiun tidak memiliki hak pemajakan eksklusif apabila orang pribadi penerima pensiun merupakan subjek pajak dalam negeri dan merupakan warga negara dari negara pihak lain di dalam P3B. Untuk mempermudah memahami ketentuan yang ada di dalam pasal 19 ayat 2, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Miss Jessica merupakan subjek pajak dalam negeri negara Singapura dan memiliki kewarganegaraan negara Singapura. Miss Jessica bekerja di kantor pemerintah negara Indonesia di Indonesia. Miss Jessica juga menerima penghasilan pensiun yang dibayarkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu, siapakah pemilik hak pemajakan eksklusif dari penghasilan pensiun tersebut? Telah kita ketahui bahwa hak eksklusif pemajakan atas penghasilan pensiun sebenarnya berada pada pihak pembayar penghasilan pensiun. Namun, dalam kasus seperti ini, maka negara Singapura lah yang memiliki hak eksklusif pemajakan atas penghasilan pensiun yang diterima oleh Miss Jessica dari pemerintah Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berada di dalam pasal 19 ayat 2 huruf B. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti dengan penjelasannya? Secara singkat, government services atau pekerjaan sebagai pegawai pemerintah di mana pemajakan atas penghasilannya diatur dalam pasal 19 OECD Model dan UN Model terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama menjelaskan tentang penghasilan berupa gaji, upah, dan sejenisnya, dan ayat kedua menjelaskan tentang penghasilan pensiun. Pada dasarnya, pemajakan atas government services ini memberikan hak eksklusif kepada negara pembayar penghasilan atau negara pembayar pensiun. Namun, terdapat pengecualian di mana hak eksklusif ini bisa berada di negara lain dalam P3B, yang diatur dalam huruf B masing-masing ayat. Baiklah, itulah penjelasan dari kami tentang government services. Semoga dapat dipahami. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.